Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran desain media interaktif. Pada kali ini, melalui video ini saya akan memberikan materi tentang konsep media interaktif. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan Anda dalam mempelajari pelajaran media interaktif di kelas 12 multimedia. Oke, kita mulai saja materinya, yaitu tentang desain media interaktif. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada konsep media interaktif itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui pengertian ya. Jadi pengertian yang harus kita ketahui pertama adalah tentang interaktif. Jadi kalau kita berbicara tentang media interaktif, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa sih media interaktif itu. Nah, oleh karena itu bisa kita mulai di sini ya. Nah, pengertian interaktif kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat saling melakukan aksi, atau bisa juga disebut dengan antar hubungan, atau juga bisa disebut juga dengan saling aktif. Nah, bagi Anda yang kemarin sudah menjawab pertanyaan saya tentang interaktif di Learning Management System atau pembelajaran di aplikasi, terima kasih Anda sudah menjawab, dan buat Anda yang sudah menjawab dengan tepat ya selamat ya. Bagi Anda yang belum tepat, Anda bisa mencari informasi dan mempelajarinya. Kemudian sebelum juga kita masuk kepada konsep multimedia interaktif, kita juga harus tahu tentang multimedia. Apa sih multimedia itu? Multimedia itu terdiri dari dua kata, yaitu yakni multi dan medium ya. Jadi multi itu artinya banyak, sedangkan medium berarti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan. Medium berarti ada perantaranya ya. Seperti kita membaca buku ya, membaca buku itu mediumnya adalah kertas yang di buku tersebut, di mana kita di sana mendapatkan teks ya. Teks itu kita baca, kita serap informasinya. Jadi itu adalah salah satu medium. Atau jika kita mendengar radio, maka mediumnya itu adalah alatnya, yaitu perangkat radionya, dan kemudian yang kita dengar dari radio tersebut adalah audionya. Seperti itu ya. Jadi multimedia terdiri dari dua kata, yakni multi dan medium. Multi berarti banyak, medium berarti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian multimedia interaktif. Jadi pengertian multimedia interaktif itu apa sih? Nah, definisi multimedia interaktif jika kita dasarkan pada pengoperasiannya, jadi jika kita menggunakan pengoperasian sebagai standarnya, maka definisi multimedia interaktif itu dibagi dua macam, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif ya. Jadi harus dibagi dua dulu berdasarkan pengoperasiannya. Nah, pengertian dari multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi. Ini kata kuncinya ya. Adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna. Jadi, multimedia interaktif itu kuncinya adalah dia tidak dilengkapi alat pengontrol. Multimedia ini berjalan berurutan dan pengguna hanya menjadi penonton saja. Nah, contohnya seperti kita menonton film, ya. Jadi menonton film itu kita urut dari awal hingga akhir. Jadi kita hanya menonton saja. Jadi kita tidak bisa mengontrol
ataupun meminta ya. Jadi kita tidak bisa melakukan interaksi. Jadi tadi kalau kita berbicara interaktif ya, melakukan aksi atau hubungan ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan multimedia interaktif? Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang diinginkannya. Jadi di sini pengguna bisa meminta atau merequest atau memilih yang dia inginkan. Contohnya apa saja? Contohnya adalah aplikasi di smartphone. Jadi kita bisa memilih apa yang kita inginkan saja. Itu adalah contoh di aplikasi di smartphone. Kemudian website atau blog. Website itu dan blog adalah salah satu multimedia interaktif karena kita bisa memilih konten-konten yang kita inginkan, konten-konten yang ingin kita baca. Kemudian yang paling gampang adalah multimedia interaktif itu adalah game. Jadi kalau kita bermain aplikasi permainan di smartphone atau di laptop atau di komputer, maka kita melakukan interaksi itu paling banyak di game. Ya. Namun dalam perkembangan saat ini, multimedia interaktif itu sangat berkembang dengan pesat sehingga tidak hanya di game ya, di aplikasi smartphone sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya multimedia interaktif. Oke, sekarang bagaimana apa tujuan dari pembelajaran media interaktif yang akan kita bahas dalam semester ini? Yang pasti adalah peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tentang multimedia interaktif hingga mampu membuat produk multimedia interaktif. Jadi nanti kalian sebagai siswa harus tahu konsep dari multimedia interaktif, kemudian sehingga Anda memiliki pengetahuan yang cukup, dan pada akhirnya kita semua nanti memiliki produk. Ya, kita akan menciptakan produk multimedia interaktif. Sekarang kita masuk dalam elemen multimedia interaktif. Ada 5 elemen multimedia interaktif yang bisa dikombinasikan dalam satu produk multimedia interaktif. Yang pertama adalah teks. Teks adalah merupakan sebagai media input atau bisa digunakan untuk informasi singkat. Yang berikutnya adalah gambar. Di sini gambar digunakan untuk menjelaskan konsep yang abstrak, jadi sebagai keterangan ya, misalnya bagaimana transaksi di pasar. Nah, pasti dengan adanya gambar atau foto yang menggambarkan transaksi di pasar itu lebih dapat mengungkapkan keinginan dari konten tersebut. Tetapi gambar di sini juga bisa dalam bentuk gambar bergerak atau video ya. Jadi gambar bergerak itu adalah termasuk dalam kategori gambar. Yang berikutnya adalah grafik. Nah, grafik ini adalah untuk menampilkan simbol, penanda ya, atau biasa kita sebut icon. Jadi grafik di sini adalah bentuk-bentuknya icon. Iconnya bisa saja dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Elemen selanjutnya adalah audio. Audio digunakan untuk memberikan narasi yang tidak disampaikan atau tidak dapat disampaikan melalui teks. Jadi dalam multimedia interaktif, audio dibutuhkan untuk hal atau konten yang sulit untuk dijelaskan hanya dalam bentuk teks yang tadi, bahwa teks hanya untuk informasi singkat. Nah, elemen terakhir dari multimedia interaktif adalah interaktivitas. Jadi dalam membuat multimedia interaktif, maka ya interaktivitasnya harus ada. Nah, di sini tujuan dari interaktivitas adalah untuk membentuk adanya interaksi antara pengguna dengan materi atau dengan aplikasi atau dengan produk tersebut. Jadi kelima elemen ini bisa saja dalam gabungannya ada beberapa yang tidak ada. Misal teks, gambar, grafik, interaktivitas, tapi audionya tidak ada. Namun akan lebih baik lengkap 5 dari elemen ini merupakan satu produk yang ada dalam konten atau dalam aplikasi multimedia interaktif yang akan kita hasilkan nanti. Nah, pada pembelajaran masa COVID-19 ini sebenarnya pembelajaran media interaktif
itu menghasilkan dua produk, yaitu aplikasi interaktif berbasis web dan aplikasi atau produk media interaktif berbasis aplikasi atau berbasis software. Namun dalam proses pembelajaran COVID-19 kita menargetkan nanti pada akhirnya kita memiliki aplikasi interaktif berbasis web. Ya, jika masih ada waktu, mungkin kita akan kembangkan atau kita masuk kepada media interaktif berbasis aplikasi. Terima kasih atas perhatian di materi ini, semoga bermanfaat. Silahkan ulang kembali video ini jika ada hal yang Anda belum dipahami. Kita bertemu lagi kepada materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat, dan selalu memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Demikian materi ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.